Oke, jumpa lagi bersama Magnet Trader. Seperti biasa, saya akan berikan insight market pada hari ini dan kita akan memulai dari insight market seperti biasa step by step pada tanggal 9 November 2023. Di mana di sini kalau kita lihat kita akan insight mulai dari market Nasdaq ya. Nah ini di market gold ya yang kita mulai. Oke, secara time frame ya, saat ini memang dia trennya bullish, tapi dia bergerak pada secondary reaction-nya. Oke, dari weekly-nya ini memang masih bearish ya. Kemudian secara daily, kalau kita lihat memang high candle atau high price-nya itu dan low candle atau low price-nya itu dia masih impulsif bearish ya. Akan tetapi di sini di area block order yang warna biru ini yang sudah saya tandain, ini juga ada resisten become support ya, resisten yang menjadi support. Sebenarnya ini kecenderungannya memang kalau kita lihat harusnya masih bisa sell ya, tapi kita akan menunggu sell-nya di atas ya. Jadi mungkin ini bisa saja sih menjadi peluang buy ya, tapi kita juga tidak memaksakan untuk target yang cukup panjang, karena bisa saja di time frame kecilnya dia masih melakukan secondary juga ya, atau beberapa gerakan bullish ya di time frame kecil. Nah, memang di sini kalau kita lihat belum ada pergerakan yang cukup kuat ya. Kalau kita lihat di sini memang dari potensi harga dia sudah turun mencapai 100 pip lah ya, tapi dia benar-benar menemui support di sini ya. Nah, ini juga support become resistant seperti yang saya bilang, ini bagian dari balance daripada swing high sebelumnya ya. Nah, di sini dia membalance ya. Pastinya pada malam hari ini ada kemungkinan potensi saya akan mengambil buy terlebih dahulu ya sebelum mengambil posisi sell. Ya, awalnya saya menunggu tadi saya akan sell terlebih dahulu di sini gitu ya. Tapi dia lanjut turun duluan. Nah, maka kalau kita lihat di time frame H4-nya ini, kita masih menunggu ya. Jadi ini memang beberapa support atau bagian demand-nya. Kalau kita lihat di sini ya. Nah, kita benar-benar akan nunggu beberapa pembalikan arahnya ya. Kalau memang 1947 ini dia tidak dijebol lagi, berarti potensinya cukup kuat untuk dia naik ya atau bergerak bullish. Nah, perkiraan target saya sementara kemana? Ada kemungkinan kalau benar-benar rejection di sini, kita biarkan saja dulu dia apakah bisa impulsif bergerak menembus 1950 ya. Jadi kalau saya potensi perkiraan mengambil buy di area sini ya, dan selesaikan candle ini terlebih dahulu. Kemudian untuk targetnya dia akan balance H4 yang ini ya. Nah, ada kemungkinan dia balance di sini. Jadi teman-teman punya targetnya sekitar 100 pip lah ya di area sini. Jadi ada penguatan. Nah, sampai di sini nantinya ada kemungkinan saya akan mengambil sell lagi ya setelah balance di sini. Untuk targetnya harusnya dia bisa sampai 1935 ya. Jadi saya lebih cenderung menunggu yang di sini. Nah, untuk SL-nya kalau nanti saya sell itu di 1967 ya. Nah, ini saya akan mengambil terlebih dahulu posisinya di area itu. Walaupun marketnya masih jauh, saya akan tetap menunggu saja ya, karena menunggu itu pastinya lebih baik ya. Karena kita benar-benar follow the market dan follow the trend. Oke, kita akan ambil dulu 1960 poin.
55 ya. Kemudian SL-nya di tadi sudah 1967,42 ya. 1967,42. Nah, untuk targetnya saya tidak terlalu banyak, cukup dengan 100 pip lah ya, berarti 1950 walaupun dia balik ya. Kalaupun nanti tidak memungkinkan dia memang lanjut turun, atau lanjut naik ya, ini dijebol maka kurang lebih nanti saya akan, TPM di 50 pip saja ya. Karena bisa saja nanti dia, naik ke sini, retest, turun, menguji ini lagi gitu ya. Nah jadi minimal targetnya sampai di sini kalau sell-nya ya. Oke, kemudian, dari beberapa indikator ini sih kita berusaha stokastik ya, ini udah di bawah ya. Mudah-mudahan, dia memang bisa ngangkat ya, tidak lanjut terus turun ya, tapi nanti tetap saja kita jaga-jaga ya. Kemudian secara Bollinger Band memang dia masih turun ya. Nah, makanya ada kemungkinan besar dia akan menemui middle Bollinger Band ini saja ya. Jadi kemudian dia masih lanjut turun. Karena pola reversalnya juga masih belum ya. Pola-pola reversal baik itu swing low-nya juga masih belum kelihatan yang signifikan ya. Jadi saya masih, menggambarkan ini masih turun. Walaupun, ada tanda-tanda dia sudah mulai menguat ya, tapi tidak langsung signifikan. Ini sesuai dengan target saya di video sebelumnya ya. Market gold ini, dia akan turun dari 2000 kemarin sampai dengan 50 ya, 1950 dan sampai 1940. Minimal ini mendekati lah ya, masih turunnya mendekati karena memang area support-nya ada di sini. Nah itu untuk insert, market gold-nya. Kemudian untuk market Nasdaq-nya ya. Oke, di sini Nasdaq, cukup unik ya. Dia masih bergerak bullish tapi dia ada, pergerakan membuat base ya. Jadi tidak signifikan masih ya kemarin pergerakannya. Walaupun ini kalau kita lihat sih bisa aja, kita sebut atau tanda-tandanya sebagai, apa namanya, ada imported hammer ya, ada kemungkinan seperti itu. Kalau selama dia memang, ini kita lihat high candle-nya dan high candle sebelumnya juga ya. Nah ini juga ada low candle-nya, dia memang masih naik, tapi polanya, bentukannya bearish ya. Jadi ada kemungkinan selama tidak menembus high yang ini berarti ada potensi market rejection. Nah, kalau kita lihat juga ini, dia sudah masuk di block ordernya, area supply ya. Jadi di sini cukup banyak juga pantulan-pantulannya dan kalau kita lihat di time frame H4 ya, ini cukup banyak, pantulan di sini maka dia lagi membuat konsolidasi atau membuat base ya. Sebenarnya ini belum keluar dari kandang ini ya secara signifikan. Nah di sini, saya memposisikan Nasdaq ada bergerak bearish ya atau bergerak, downside ya ke level kemungkinan terbesar sampai dengan 15.159 ya. Walaupun sampai dia balance-nya mungkin sampai di sini ya. Dia benar-benar balance. Kalau kita lihat daily, ya dia akan balance daily yang ini. Ya, kalau memang ini nanti di breakout ya. Nah, ini dia mungkin akan masuk di ini lagi ya, ada kemungkinan besar itu dia akan menguji lagi area demand ya. Nah, saya akan mengambil posisi sell ya. Jadi saya menunggu lagi di 19, berapa ini? 321 ya. Ini sell limit saya di sini. Kalaupun belum ya saya tunggu saja ya. Karena ini kalaupun, ininya belum dicapai selama dia turun, ada kemungkinan alternatif saya akan nunggu di 15, 15
289 ya. Karena saya pastikan supaya dia benar-benar, bentukan swing high-nya benar-benar terbentuk ya. Kalau belum terbentuk, jangan diambil. Nah, ini saya sudah menyiapkan open posisinya ya, 2 ini 15.321 dan 15.281. Nah, untuk risk-nya di mana? Risk-nya tetap resisten ini ya. Tadi malam kita sudah TP ya, TP 1 walaupun dikit lagi ya sebenarnya. Sedikit lagi itu TP 2 sebenarnya. Cuman, belum capai ya dari kita entry itu kalau nggak salah 15.301 ya. Jadi sedikit lagi ya, 10 pip lagi itu, walaupun demikian tidak masalah karena kita cukupkan di 50 pip ya. Kemudian, ini ada kemungkinan memang masih berlaku 15.301 ya. Nah, tapi saya lebih nunggu validasinya juga, kalaupun nggak kejemput yang di atas, yang di bawah udah standby ya alternatifnya. Jadi hari ini kemungkinan saya akan ngambil sell ya untuk Nasdaq. Dan, untuk lanjutannya ini kalau saya sebut dia nanti bearish itu sebagai secondary-nya ya, karena dia memang sebenarnya masih bullish. Jadi saya nanti mungkin akan nunggu buy-nya lagi di area ini ya, di antara 15.102 sampai dengan 15.159 ya, di area ini. Sama ini belum ada ditembus ya. Nah, itu untuk market Nasdaq-nya ya. Nah, jadi buat teman-teman yang belum bergabung bersama Magnet Trader, segera bergabung bersama Magnet Trader ya, link ada di deskripsi. Silahkan teman-teman juga, share ke teman-teman untuk insight market setiap harinya bersama Magnet Trader, dan jangan lupa berikan subscriber Anda untuk mendukung channel kami memberikan insight market setiap harinya. Oke, saya akan juga mungkin ada sedikit review market forex ya. Oke, untuk Dow Jones, ini nanti kita bahas di sesi selanjutnya ya. Nah, sementara saya, pengen lihat dulu di forex ya. Nah, di forex ini juga cukup ini ya, GBP, JPY. Nah, ini seperti yang saya bilang sebelumnya, ini dia benar-benar balance-nya di sini ya. Nah, ini. Nah, jadi area tunggunya benar di sini, naik, turun. Oke. Kalau ini jadi turun lagi gimana? Ada kemungkinan sih selama ini nanti yang di sini nggak di break ya, dia pasti turun lagi ya. Turun dulu ke level, kalau kita lihat balance-nya sih di area sini ya. Minimal sampai sini, harusnya dia bisa turun sampai sini. Tapi kita tunggu saja terlebih dahulu karena JPY ini, kadang-kadang lebih ini ya, lebih potensial kita untuk buy. Kemudian GBP USD ya. Kalau kita lihat di sini ini cenderungnya, kalau saya lihat sih masih lanjut turun ya. Nah, ini udah rejection juga di area sini ya. Kalau kita lihat sih ini kalau teman-teman ngambil buy juga bahaya ya. Nah, kalau saya lihat ini turun, tapi kita akan lihat lagi, beberapa polanya ya. Oke, di sini kemungkinan di sini ya. Kan kemungkinan sih sebenarnya. Ini harusnya di sini. Oke, ini beberapa titiknya. Kalau saya lihat di H4-nya dia masih di base ini. Nah, ini ada kemungkinan bisa juga sih ini lanjut naik ya. Kalau memang support di bawah ini nggak ditembus nih. eh Ini kalau saya kasih bayang-bayang ya. Kita belum tahu sih. Nah, di sini ada kemungkinan, dia rejection di 122616 ya. Ini peluang cukup bagus mungkin untuk teman-teman yang di forex ya. Nah, risknya mungkin sampai sini ya.
Oke, mungkin itu dulu beberapa insight market saya pada hari ini. Pastikan teman-teman semua segera bergabung bersama Magnet Trader, link ada di deskripsi ya. Oke, itu dulu dari saya. Sampai ketemu lagi dan sampai jumpa.